Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. Lamanya berdiam atau tinggal di alam barzakh itu ialah sejak dikuburkan sampai tibanya hari kebangkitan. Orang-orang mukmin akan merasakan tinggal di alam barzakh seperti hanya sebentar. Mereka tinggal di alam barzakh sebagaimana tidurnya kemanten. Sedang orang-orang kafir, munafik, pendurhaka kepada Allah, maka akan merasakan tinggal di alam barzakh itu serasa beribu-ribu tahun. Seluruh makhluk dibangkitkan dari kuburnya setelah mereka mendengar tiupan yang kedua dari malaikat Israfil. Datangnya hari kebangkitan itu telah dinyatakan di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti terjadi. Tidak ada kesangsian padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang yang di dalam kubur. Quran Surat Al-Hajj ayat 7. Sebelum terjadinya hari kebangkitan, tiupan trompet, berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, apakah trompet itu ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, trompet itu ialah sebuah tanduk raksasa terdiri dari cahaya. Besar tiap lingkaran dalam tanduk itu selebar langit dan bumi. Akan ditiupkan 3 kali. Tiupan pertama yaitu ketika malaikat Israfil diperintahkan melaksanakan tiupan yang menakutkan, maka seluruh makhluk menjadi terkejut semua. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yawma yunfakhu fis suri fafazi'a man fis sama' wa yawma yunfakhu fis suri fafazi'a man fis samawati wal ard. Dan ingatlah hari ketika ditiup sangkakala atau trompet, maka terkejutlah segala yang di langit maupun di bumi. Tiupan kedua yaitu tiupan mematikan.
sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nufikha fis suri fas'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Dan ditiuplah sangkakala atau terompet, maka matilah siapa yang di langit dan bumi kecuali yang dikehendaki Allah. Quran Surat Az-Zumar ayat 68. Yakni malaikat Jibril, Israfil, Mikail, Israel, dan malaikat pendukung arsy, yang kesemuanya atas perintah Allah satu persatu dicabut oleh Allah. Kemudian Israel melakukan pencabutan untuk rohnya sendiri. Dengan matinya malaikat Israel, maka tidak tersisa satu makhluk pun. Setelah berlaku 40 tahun, kemudian Allah mengirimkan angin yang pernah ditimpakan kepada kaum Adn untuk menyapu segala yang ada di muka bumi. Lalu diturunkan hujan selama 40 hari dan kembali bertumbuh segala yang ada di bumi seperti sedia kala. Lalu Allah menghidupkan kembali malaikat pendukung arsy dan malaikat Israfil, Mikail, Israel, dan Jibril. Dan diberinya mereka oleh malaikat Ridwan binatang buraq, mahkota dan pakaian kebesaran. Maka berdirilah mereka di antara langit dan bumi. Dan Jibril berkata, "Hai bumi, di mana kubur Muhammad?" Bumi menjawab, "Tuhan telah menyapuku bersih dengan angin, sehingga tidak tahu lagi di mana kubur Muhammad." Tiba-tiba terlihatlah suatu cahaya yang memancar keluar dari bumi menjulang ke langit. Jibril lalu faham bahwa disitulah kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pergilah ke tempat malaikat itu, ke tempat di mana ada cahaya keluar. Lalu mereka melihat tanah bergoyang dan terbelah. Lalu keluarlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil melihat ke kiri, ke kanan, dan menyapu dengan tangannya debu yang melekat pada kepala dan tubuhnya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menyaksikan keempat malaikat itu berdiri di depannya. Lalu beliau bertanya, "Hari apa ini? Mana umatku? Mana sahabat-sahabatku Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali?" Sementara beliau menunggu sahabat-sahabatnya, beliau diberi mahkota dan pakaian kebesaran. Sambil menunggu buraq, tiba-tiba datanglah keempat sahabatnya itu
dengan memakai mahkota dan pakaian kebesaran serta berkendaraan pula. Kemudian bersujudlah Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil terisak-isak, "Umatku, umatku." Maka datanglah perintah kepada Israfil untuk meniup terompet yang ketiga kalinya. Maka keluarlah roh-roh manusia seperti lebah, memenuhi ruang angkasa antara langit dan bumi. Kemudian masuklah roh-roh itu ke dalam tubuh masing-masing. Sebagai firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Thumma nufikha fihi ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun." Kemudian ditiup kembali, tiba-tiba mereka serentak berdiri melihat. Kemudian berkumpullah para makhluk, termasuk jin dan manusia di padang mahsyar, kecuali para malaikat. Muqatil berkata, "Terompet yang berbentuk seperti tanduk itu telah siap ditiupkan dalam mulut malaikat Israfil. Sedang luas lingkarannya, yaitu seluas lingkaran langit dan bumi, dan arah pandangan malaikat Israfil menuju arsy, menunggu kapan diperintah. Dan jika telah ditiup, maka matilah seluruh makhluk yang di langit dan di bumi, sebab kerasnya suara tiupan yang menakutkan itu, termasuk seluruh binatang, kecuali yang dikehendaki oleh Allah terlepas dari suara tiupan itu, yaitu Jibril, Mikail, Israfil dan Israil. Kemudian Allah menyuruh malaikat Israil agar mencabut nyawa Jibril, kemudian nyawanya sendiri. Setelah tiupan yang pertama itu, para makhluk berada di alam barzakh atau alam antara mati dan bangkit dari kubur selama 40 tahun. Kemudian Allah menghidupkan lagi malaikat Israfil untuk meniup terompet yang kedua kalinya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Thumma nufikha fihi ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun." Kemudian ditiupkan terompet sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menanti. Quran Surat Az-Zumar ayat 68. Yakni mereka berdiri atas kakinya menunggu kepada kebangkitan. Kemudian pikirkanlah tentang keadaan makhluk dan manusia pada saat dibangkitkan itu. Mereka semuanya merasa takut, karena masing-masing dari mereka akan menunggu keputusan-keputusan yang menakutkan, dari kebaikan atau kesengsaraan. Anda akan merasa kebingungan pada saat itu,
Jika Anda ketika di dunia dulu termasuk orang-orang yang mewah dan orang-orang kaya yang biasa bersenang-senang, maka raja-raja bumi pada hari itu adalah yang terhina bagi penduduk bumi sekalian, yang diinjak-injak dengan tapak kaki seperti semut yang halus. Pada hari itu Anda juga akan menyaksikan binatang-binatang yang berasal dari daratan dan gunung telah bercampur aduk dengan makhluk-makhluk lainnya, setelah binatang tersebut telah hilang keganasannya dan liarnya. Pada waktu itu mereka berusaha untuk melarikan diri, padahal mereka tiada punya kesalahan sedikit pun terhadap Allah. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idzal wuhushu husyirat. Dan ketika binatang-binatang liar dikumpulkan. Quran Surat At-Takwir ayat 5. Demikian juga pada waktu itu Anda juga akan menyaksikan setan-setan yang pada mulanya di dunia sebagai makhluk yang paling membangkang akan berubah menjadi tertunduk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا. Sebab itu demi Tuhanmu, sesungguhnya mereka dan setan akan kami kumpulkan, kemudian kami bawa atau datangkan mereka di keliling Jahannam dalam keadaan bertekuk lutut. Quran Surat Maryam ayat 68. Dengan keterangan di atas, berpikirlah tentang nasib dan perasaan pada waktu di sana itu.